Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua rekan-rekan media. Jadi saya ingin sampaikan bahwa hari ini kita telah melaksanakan gelar kesiapan. Pak Gub, silakan Pak Gub. Gelar kesiapan untuk implementasi atau pelaksanaan sistem penangkapan terumbu. Dan ini kesiapan ini tidak hanya dari sisi apa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tapi juga harus melibatkan pemerintah daerah. Untuk itu kita punya 4 zona atau 6 zona, tapi khususnya 4 zona industri, yaitu zona 1 di Natuna, zona 2 di Bitung Biak, ya, Bitung Biak ini zona 2. Dan potensinya sangat besar, kurang lebih sekitar 15 triliun per tahun. Ya, lalu kemudian zona 3 di Arafura, kemudian Banda, Arung, ya. Lalu kemudian zona 4 itu di wilayah selatan, dan kemudian zona 6 itu Selat Malaka, zona 5, zona 6 itu di Laut Jawa, kemudian Kalimantan. Jadi ingin saya sampaikan ya bahwa ini adalah satu model implementasi ekonomi hilir. Jadi salah satunya adalah kita menggeser pertumbuhan ekonomi itu ke daerah. Jadi kalau wilayah Bitung dan kemudian sampai kepada Biak, ekonomi itu harus berkembang di sini. Ini yang akan kami datangkan investor baik dari dalam maupun dari luar, yang mereka boleh menangkap ikan di sini dengan jumlah kuota. Ya, tidak lagi bebas. Jadi kuota, ada 3 jenis kuota yang kita berikan di sini. Yang pertama adalah kuota untuk komersil atau industri. Yang kedua, kuota khusus untuk nelayan tradisional. Kita akan bersama dengan Pak Gubernur dan Kepala Daerah tingkat 2 untuk kemudian kita membangun kampung nelayan, yang saya akan minta di 2022 nanti dimulai ada 1000 kampung nelayan kurang lebih yang harus kita benahi bersama dengan pemerintah daerah, ya. Dan mereka akan kita berikan kuota. Dan kuota ini bisa dijual kepada industri, begitu, ya. Dengan demikian kuota nelayan tradisional ini tidak dipungut apapun, tetapi kuota industri itu mereka dipungut biaya enforcement. Yang ketiga adalah kuota untuk mancing. Jadi sekarang mancing nggak boleh lagi bebas, karena memang ekologi laut harus kita jaga. Laut kita harus tetap biru, karena kalau laut kita biru maka kehidupan ini akan terus berlangsung dan kita tidak akan terjadi kiamat. Karena kita minum air, kita menghirup udara, semua itu adalah dari laut. Tumbuhan di darat, hutan di darat, semua adalah karena dari laut. Jadi kalau lautnya rusak, lautnya mati, maka semua ini akan mati. Nah, demikian juga seperti halnya satu contoh, sekali waktu saya pernah diskusi dengan Pak Gubernur, bagaimana Bunaken sekian puluh tahun yang lalu begitu luar biasa. Nah, sekarang sudah banyak sampah di dalamnya, sehingga itu bukan daerah yang menarik lagi untuk melakukan diving dan seterusnya. Ini hal-hal seperti ini juga akan kita jaga dengan baik ke depan. Maka untuk itu peran dari Direktorat Jenderal PSDKP dengan seluruh pasukannya itu akan menjaga betul agar yang namanya sampah eksploitasi maritim untuk kepentingan pariwisata yang masif, tentu ini akan kita jaga dengan baik untuk kemudian tidak boleh lagi masif, ya. Karena itu akan merusak lingkungan dan alam laut kita. Itu salah satunya. Saya mohon bantuan dari seluruh rekan-rekan media untuk menyampaikan ini kepada masyarakat dunia. Itu adalah sekitar 160 miliar dolar. Ini yang selama ini kita dipunggungi, ya. Kita ini negara maritim, tapi kita berpikirnya, cara perilaku kita masih kontinen. Dan sekarang kita coba, kita gerakan untuk kita mencintai laut, kita berpaling kepada laut, tidak boleh lagi menumpuli laut. Itu yang saya ingin lakukan. Terima kasih. Di seluruh dunia tidak ada lagi pengambilan perikanan secara bebas. Di seluruh dunia itu semua berbasis kuota. Sebenarnya terlepas dari kuotanya itu ada brokernya, itu ekonomi yang bergerak. Tapi yang paling penting bagaimana menjaga ikan itu sendiri tidak ditangkap secara berlebihan. Dan kemudian penangkapannya juga diatur di wilayah-wilayah tertentu ketika satu wilayah itu terjadi spawning ground. Ketika ada satu wilayah itu terjadi pemijahan.
Karena pemijahan itu bisa terjadi di setiap wilayah dengan bulan dan waktu tertentu. Nah, di internasional sudah begitu. Yang aneh justru ketika saya ke Spanyol, ada 6.000 nelayan ABK dari Indonesia. Saya ketemu dari beberapa mereka dari Tegal kurang lebih. Mereka yang mampu menjelaskan dengan saya secara gamblang bahwa di sana penangkapan tidak bebas. Di sana penangkapan sangat selektif. Bahwa terjadi broker tadi katakan bursa, ya, bursa perikanan, yaitu bagus karena ekonominya bergerak. Contoh misalnya di Bitung sini, katakan misalnya tahun ini telah ditangkap jenis ikan tertentu, ada 5 jenis, katakan ada tongkol, ada cakalang, ada tuna misalnya begitu. Kuotanya katakan 100.000. Tahun depan mau ditangkap berapa, orang sudah bisa pesan duluan dan ekonomi bergerak. Nah, itu terjadi di wilayah Bitung dan Bitung sampai dengan Biak. Nah, kalau itu terjadi, ekonomi di sini akan bergerak luar biasa, tidak semuanya sentral ke Jawa. Nah, ini yang kita akan gerakkan, sehingga saya sangat ingin berkolaborasi. Alhamdulillah ini Pak Gubernur luar biasa. Jadi Pak Gubernur, nanti saya akan minta bantuan kepada seluruh pemerintah daerah tingkat 2 dan Forkopimda untuk mendukung kita. Ya, dan kita akan siapkan satu satelit yang sangat canggih teknologinya, yang bisa mengcapture dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak ada kapal siapapun gitu yang mereka melanggar wilayah pasti ketahuan. Kalau dia melanggar secara fisik oleh pasukan ini akan didatangi. Tapi secara non fisik datanya akan kelihatan perusahaannya ada di mana dan kita akan fight. Agak tertib lah supaya kita tidak barbar gitu, ya. Jadi kalau soal bursa menurut saya jadi bagus. Kenapa demikian? Bursa perikanan, kenapa itu di bursa perikanan dari Eropa? Ya, kenapa tidak di Indonesia? Indonesia luasan wilayahnya sebesar Eropa. Kalau kemudian kita tidak menjadi hebat dari sisi perikanan, itu sangat salah. Itu yang menjadi perhatian kami. Jangan Pak Gubernur. Jadi kita berharap kalau penangkapan terukur ini dilakukan di wilayah Sulawesi Utara sampai dengan Biak, maka hanya akan ekspornya, prosesnya juga semua ada di sini. Industri yang paling siap itu di Bitung. Ya, nanti kemudian barangkali di Biak salah satunya juga akan ada industri di sana. Nah, selain penangkapan, budidaya juga akan kita gerakkan. Jadi nanti saya akan kerjasama dengan Pak Gubernur, itu salah satunya adalah menggerakkan budidaya. Di sini nanti sebentar lagi saya ketemu ada investor dari luar yang dia melakukan investasi deep sea aquaculture. Jadi budidaya di laut dalam. Ya. Bayangin itu, yang investasinya nggak sederhana, nilainya sangat tinggi. Saya dengar sampai 300 juta dolar itu kira-kira kan nggak kurang dari 4,5 triliun. Itu di wilayah Sulawesi Utara. Nah, kenapa demikian? Karena Pak Gubernur sudah melakukan terobosan, yaitu pengiriman angkutan dari Sulawesi Utara ini langsung ke negara tujuan. Jangan lupa ya, saya pernah menemukan dalam 1 tahun saya sebagai menteri, ikannya langsung ke Amerika, administrasinya lewat Singapura. Yang ke Amerika harganya 60 dolar, tapi lewat Singapura cuma 15 dolar. Ini nggak boleh lagi terjadi. Ya, kenapa? Karena pajak kita untuk pembangunan Indonesia. Untuk itu teman-teman sebagai media atau sahabat kami, sahabat Pak Gubernur, juga bantu ikut mengawasi supaya ekonomi itu tidak bergerak. Saya kira itu. Pengawas lagi cukup banyak ya, kapal pengawas di masing-masing. Jadi tadi ada 4, jadi saya berharap pada masing-masing ada 2 kapal pengawas level OVP. Nah, jadi itu cukup cepat. Lalu kemudian ada pesawat, tapi juga ada satelit yang 24 jam dia memonitor. Jadi bukan hanya soal kapal ikan, tapi nanti kapal-kapal barang pun akan ke monitor. Bukan hanya kapal barang, ada yang buang sampah pun ketahuan. Ada yang misalnya bocor minyaknya atau disebut sebagai oil spill ketahuan. Nanti di sini ada pusat pengendalian yang Pak Gubernur juga bisa langsung melihat langsung apa saja yang telah terjadi. Kerusakan pesisir juga bisa dimonitor. Terus kemudian ada barang-barang ilegal masuk juga bisa dimonitor, sehingga Pak Kapolda juga bisa ikut memanfaatkan teknologi. Sebentar lagi. Pak wacana kita dengan Australia tetap kita jalankan, latihan bersama oleh Dirjen PSDKP akan jalan, tetapi bahwa kemudian itu adalah kebijakan negara setempat soal pengamanan wilayahnya, pengamanan wilayah lautnya.
kita tidak bisa apa-apa karena nelayan kita melanggar di sana. Sama halnya kita juga menangkap nelayan Vietnam yang di Natuna. Ya kita tangkap kapalnya, kita sita semuanya, orangnya kita tahan. Nah, sama persis. Kalau di sana dibakar, kalau di kita ada yang kita tenggelam, kita musnahkan dan seterusnya. Seperti yang sudah kita tampilkan bersama, dan saya melaporkan kepada Pak Menteri, untuk mendukung kebijakan beliau, kita memiliki 30 kapal. Dari idealnya 70 kapal. Namun demikian kita fokus ke 4 zona, termasuk zona 2 yang ada di WPP 716 dan 717. Jadi kita fokuskan di Bitung ada 2 kapal pengawas kita, kemudian di Biak ada 2 kapal pengawas kita. Secara umum demikian, dan didukung dengan teknologi satelit dan juga airborne surveillance untuk memvalidasi apabila adanya potensi pelanggaran perikanan. Demikian. Minta izin ke pemerintah pusat agar supaya Pelabuhan Bitung bisa langsung mengekspor hasil kebutuhan perikanan di Sulawesi Utara ini. Seperti dulu pernah kita setiap bulan mengekspor kurang lebih 150 kontainer. Bisa. Langsung saya jawab bisa. Dan itu akan kita bangun Pelabuhan Bitung di 2022. Oke.